تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. Wala dan jangan. Udah jangan berarti larangan. Udah jangan berarti tidak tolak dari doa. Cuman kadang ada larangan itu bukan maknanya haram. Ada kalanya larangan itu maknanya makruh kalau dikerjakan. Boleh bahasanya misalnya jangan, tapi kalau misalnya pun dikerjakan tidak sampai tingkat haram. Kalau haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Tapi kalau yang makruh, kalau dikerjakan tidak berdosa, namun kalau ditinggalkan berpahala. Merendah sahudi. Tapi kalau seorang yang mungkin sejati, ya tidak akan menganggap remeh, tidak akan menyepelekan meskipun dia makruh. Ana makruh dunia, tak layak seperti itu seorang muslim. Karena al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Justru mukmin sejati adalah bukan yang menghindarkan dari yang haram saja, tapi syubhat-syubhat, bahasa Itana mungkar-mungkar. Nah, di satu sisi halal, di sisi lain ragu. Itu mirip-mirip dengan makruh kalau dihukum. Maka dia pun akan menghindarkan diri darinya serta meninggalkannya. Makruh. Tolak dimakan juri. Langsung jawab kau itu, tolak dikatakan. Larangan mangan joringon adalah dibatasi dengan waktu. Maka kalau kebetulan mendekat sholat berjamaah, ada pengajian yang saat itu kita harus hadir di depan orang yang banyak, masjid, pengajian atau tempat-tempat yang identik dengan ibadah dan orang ramai yang datang, ison memuncul di makruh mangan nama aroma tajam, jori, jengkol, gua habis kisah, jori jengkol berita, aku habis kisah dua nama mangan dina, cak mau beberapa kilo, arang-arang tak terganggu kecuali udah tidak terganggu hosamon, arana yang menjadikan kita terlarang ilatna penyebabna makruh itu karena mengganggu malaikat yang menghadiri majelis ilmu yang ada di masjid dan juga mengganggu orang yang sedang beribadah. Itu sebenarnya sebab pemakruhan. So makruh makan jengkolot atau aroma-aroma yang tajam ini sebabnya orang kan ke masjid, masjid itu identik dalam tempat malaikat. Karena Baitullah fil ardi sama seperti toilet identik dengan tempatnya setan. Maka anak udah peleleh-peleleh di kamar mandi. Konmerlah boleh habis sekasih di kamar mandi. Nggak boleh. Salah satu larangan di kamar mandi adalah berbicara, mengecek-ngecek. Habis sebatang sigaret nama lu kayak dalam domennya. Tidak boleh itu. Bahkan larangan itu menurut mayoritas ulama haram, bukan makruh. Dia makruh betul, haram. Mengobrol, mengecek di kamar mandi. Udah lu kalau mengetuk dari luar, tok. Ada jarak di sini, udah posisi. Ini terus di tok ya.
jawab secukupnya agar dia diam. Ulang sambung menyambung. Dia sambung menyambung, satu di luar, satu di dalam. Tidak. Karena masjid identik dengan tempat malaikat, majelis ilmu juga dihadiri para malaikat, atau hal-hal yang sama, maka indah tola laukai bahanul uson, memakan aroma yang tajam yang tidak disukai malaikat dan mengganggu jamaah yang lain. Jelas deh, itu namanya makruh. Tapi kalau haram dia bersifat. Wala taqulanna li syai'in. Engkau Muhammad jangan mengatakan, jangan kau sebut. Ulang Dr. Muhammad li syai'in, atas urusan apapun, atas kejadian apapun, atau apa yang ingin kau lakukan, inni fa'ilun dzalika ghadan, besok akan aku kerjakan. Coba kembali jawab. Ayat ini sebenarnya Bapak Ibu, ketika utusan orang Quraisy pulang dari Madinah ingin membuktikan kebenaran Nabi kita Muhammad, maka sapayomuma nama aku Nabi ini, apakah dia benar seorang Nabi? Salah satu yang ditanya tentang Ashabul Kahfi, tentang ruh, tentang Dzulqarnain. On mana turun? Coba tanya Muhammad. Belum sampai utusan orang Quraisy pulang dari Madinah ke kota Mekah, sampai di kota Mekah, Roma halai menjumpai Nabi Muhammad. Ditanyalah pertanyaan ini. Muhammad, apa pendapatmu tentang dulu ada sekelompok pemuda yang lari karena mempertahankan keimanan? Dibotol Muhammad. Satu, napa dua dia ada pendapat tentang ruh. Yang ketiga, seorang laki-laki yang hampir pernah menjelajahi semua bumi. Coba jawab yang ketiga ini. Kalau benar kau seorang nabi, pasti ada yang menolongmu. Pada pertanyaan. Sementara nabi kita Bapak Ibu baru menerima wahyu. Berturut-turut Nabi kita Muhammad menerima wahyu. Ada titipan ayat dari Allah melalui malaikat Jibril. Bahasa tanah, Nabi kita ini lagi senang-senang mendapat wahyu dari Allah, mendapat perintah dari Allah. Jadi Nabi kita optimis, Nabi kita yakin. Maka apa kata Nabi kita Muhammad? Inni fa'ilun dzalika ghadan. Romahamu coba jawab. Besok kalian datang, jawab sulit pertanyaan ini. Jadi Nabi kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad tidak boleh. Kau jangan mengatakan besok akan kujawab. Ulang dokter Romahamu jawab akan kujelaskan. Ayat ini pesan yang pertama kata para ulama, bahasana wahyuwon indah dong hubungannya ke Rasulullah. Bahasana wahyuwon tidak memperhatikan bahasa kitanya dibutuhkan Nabi atau tidak, atau selera Nabi atau tidak, tapi memang murni kehendak Allah. Dengan kemudian ada kisah ketika ibunda Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina. Ada namanya hadisul ifki. Hadis cerita ifki, dusta. Cerita dusta, cerita bohong. Dituduh ibunda Aisyah berzina sama orang-orang munafik. Karena memang ada sebuah peristiwa seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal ditugaskan untuk bahasa tanah mengalihkan mana tahu ada barang-barang kelompok dan tinggal jadinya ditugaskan sebagai pasukan yang paling belakang. Maka dia menemukan ibunda Aisyah yang sedang tertidur. Bisa muncul fitnah. Orang-orang munafik mengatakan Aisyah telah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Nah itu Nabi kita Muhammad. Coba kita lihat Bapak Ibu, seorang Nabi utusan Allah yang dimuliakan dengan mukjizat. Nabi kita tidak tahu apakah kejadian itu benar atau tidak. Apa kata Rasulullah kepada ibunda Aisyah? Wahai Aisyah, bagaimana pendapat tentang berita yang
dalam artian Madinah tinggal di Rasulullah pada gede di Fitnah. Dari mana? Dari sisi kanan, sisi kiri, pokoknya sudah disebar. Wasona Aisyah istri Nabi Muhammad berzina. Nah, coba bayangkan. Begitu besarnya berita itu mengguncang kota Madinah. Maka apa kata ibunda Aisyah? Ya suamiku wahai Rasulullah, wahai Muhammad, seandainya pun aku jujur dan aku berbohong, jujur dan bohongku pasti di matamu sama. Saya jujur-jujur dan kau cari tahun, kau tak akan percaya. Seberapa lama Nabi kita menanti? Bukan seminggu, lama Nabi kita menanti baru datang firman Allah. Nah, menjelaskan kejadian sebenarnya kalau sesungguhnya ibunda Aisyah adalah difitnah, dituduh keji oleh orang-orang munafik. Anggola kalaulah wahyu itu sesuai dengan permintaan Rasul, bisa seketika. Oh Tuhanku jawab dari permasalahan ada berubah, tapi tidak. Nabi dipuji oleh Allah bukan seminggu, begitu lama. Baru turun ayat yang menjelaskan bahasanya ibunda Aisyah hanya dituduh, hanya difitnah. Maka ayat ini Muhammad, kau tak boleh mengatakan, coba tu jawab. Kau tak boleh mengatakan besok tu sampaikan. Kalau Nabi kita Muhammad saja tidak boleh, apalagi kita. Kecuali kita harus menyertakan kata-kata illa ayyasha Allah. Kecuali ketika kita mengatakan satu pernyataan, satu ucapan yang belum kita kerjakan, yang akan kita lakukan, tolak, tapi harus diiringkan dengan kata-kata insya Allah. Jadi dia mau barangkata coba dengan si bogai, insya Allah jadi. Udah menjadi saja. Ada dia tu masih motor harus beda. Niat nabi madu, efek saja dulu. Dalam halangan nabi, tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu besok apa yang terjadi. Indah ada nama boto apa yang akan terjadi di besok hari. Makanya ketika menyampaikan satu pernyataan dengan yang belum terjadi atau yang akan datang, mesti menyertakan kata-kata insya Allah. Di bahasa Arab nggak boleh bahasa Itana terserah kita betul. Suada halangan, itu pun masuk itu. Suada halangan bahasa kita, suada halangan itu datang dari siapa? Tidak akan datang kecuali dengan izin. Kata-kata suada halangan kita masuk nih. Syekh Utsaimin ditanya, apakah boleh mengganti kata-kata insya Allah dengan kata-kata biiznillah? Nah, ini contoh kata beliau. Kalau dari kata-kata insya Allah diganti dengan kata-kata yang serupa, menunjukkan memang anggota hati-hati ke perangkat doh. Hati-hati hati-hati memang ingin melakukan, tapi tetap mengatakan suada halangan, mulai ada kalangan. Dalam artian kata-kata suada halangan, kalau Allah tidak melarangnya itu maksudnya. Kata Syekh Utsaimin, sebaiknya tabarrukan wa tibaan bi ayatillah. Sapade-pade dia tetap mengucapkan insya Allah. Tapi boleh ke bahasa yang lain? Boleh. Kalau di bahasa Arab seperti biiznillah. Contohnya dalam surah An-Nisa ayat 69 kalau tidak salah. Allah mengatakan wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi wa yakunu tayran bi idznillah wa ubri'ul akmaha wal abras wa uhyil mauta bi idznillah. Ayat pun bercerita tentang mukjizat Nabi Isa. Isa pengeluh alam. Wa uhyil mauta biiznillah. Nabi Musa itu salah satu mukjizatnya bisa menghidupkan orang yang mati. Tapi Nabi Musa mengatakan
wa uhyil mauta. Aku mampu menghidupkan yang mati indah insya Allah. Insya Allah dengan biiznillah artinya sama. Kemampuan manusia ini bisa terjadi, bisa terbukti. Apa yang akan manusia lakukan bisa dikerjakan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya aku pendapat Syekh Utsaimin, saya bagus-bagusnya tetap insya Allah. Cuman kok tahu ada bahasa lain, misalnya bahasa kita. Tersomon suara halangan sudah diizinkan Tuhan, misalnya gitu. Menurut beliau tetap boleh, tapi yang terbaik tetap kata-kata insya Allah. Jelas sadar. Sapa duana, apakah dianjurkan mengatakan insya Allah dengan yang sudah lewat? Memang dia lebih baik. Belum insya Allah. Halo. Dan lewat doh, aku ada terjadi. Belum ide dia foto, makanya kita mengatakan insya Allah. Karena yang belum terjadi kita tidak tahu, rahasianya Allah yang tahu, maka kita mengatakan insya Allah. Ini jelas. Pertanyaannya, pulang senyang dirasa waduh dari kita poli. Bagaimana kalau kata-kata insya Allah disebutkan dengan yang sudah terjadi? Biar pada para ulama. Misalnya, badung kali ini doh, alhamdulillah insya Allah badung dia. Lucu dirasa. Memang ulama pengen lucu doh. Kalau pekerjaan yang sifatnya duniawi, bukan ibadah, makan, mandi, ke pasar, ahli menakin silaturahim, kaya itu pesta, kaya dihujat itu pesta di siani. Alhamdulillah baru insya Allah. Orang kata para ulama tidak cocok, tak benar. Ampun ada lewat tu ya itu dengan curang kata-kata insya Allah. Kenapa insya? Kalau Allah menghendaki, sebentar lagi kehendak itu untuk terjadi tu. Melewat tu. Satu. Ada yang kedua, kalau itu masalah ibadah, masalah puasa, masalah misalnya masalah sholat. Kalau masalah puasa, masalah sholat kata para ulama, karena sholat dan puasa berterimanya rahasia Allah. Ini orang foto. Apakah sholat kita sudah berterima? Apakah puasa kita sudah berterima? Puasa bisa jadi sah. Asal memenuhi cukup syarat, sholatnya bisa jadi sah. Masuk waktu, menutup aurat, ada menghadap kiblat, pakaiannya bersih. Hal itu sudah memenuhi syarat, berarti dia sah. Sama seperti puasa Ramadan, puasa sunnah misalnya. Puasa sunnah toh makan, boleh kita makan ya. Memar niat, kalau puasa sunat boleh niatnya sebelum tergelincir matahari. Mengaji terbiasa hari Minggu boleh, contoh doon. Ajar Minggu. Kebetulan memang harus ada Senin, lupa ada Senin baik. Nama niat mau sarapan tu masuk di doon. Contoh doon. Mudah-mudahan rondang ya deh. Kesejahan di rondang. Berniat banyak sarapan tu masuk. Medo boleh tu mudah aku seorang tu orang sarapan di Samuel. Lupa ada foto dama, nanti lu berdama. Ini pesan lupa. Kebetulan lupa ada pemesanan lupa ya. Ada. Pada waktu bersarapan ada bro. Udah dia tu bagas boleh. Besok itu nak tu lagi aku seorang tu macam 8 sampai tu bagas. Selama tadi ketika mulai dari tiba sholat subuh sampai jam 8 tidak ada yang minum, tidak ada yang makan. Orang itu yang artinya jam 8 untuk puasa sunnah. Jelas tak? Tapi kalau puasa wajib seperti Ramadan, Marnazar, Mangkodok, itu wajib diniatkan di malam hari. Nah jelas, lima perbedaan mulai sunnah dengan puasa wajib. Jadi anggo puasa, anggo sholat, kata para ulama boleh. Padahal supaya berasali, kita sekarang sholat maghrib. Ditanya ayah, misalnya seorang anak, Rasul lelaki supaya maghrib, supaya dua makasari. Apa kata si anak? Madu ayah insya Allah. Itu kata para ulama boleh. Kenapa kata-kata insya Allah? Itu maksudnya
kalau itu sholat sudah Allah terima. Itu maksudnya. Itu maksud dari insya Allah. Bisa jadi tuntas secara manusiawi, secara hukum, tapi belum tentu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beda dosa, beda bertarimo. Beda dosa syarat nisah sumpaya, beda syarat bertarimo di sumpaya. Kita sholat belum tentu berterima, tapi kalau sahnya bisa kita tentukan dengan memenuhi syarat-syaratnya. Nah, ini mendapat dua. Jadi kata-kata insya Allah boleh disebutkan kepada pekerjaan yang sudah lewat hanya pada amal dan ibadah. Untuk peribadatan tolak dengan niat kata-kata insya Allah itu jika Allah sudah menerimanya. Mendapat dua. Yang ketiga Bapak Ibu, larangan mengucapkan insya Allah. Ada hukuman dan larangan. Kapan dilarang mengucapkan insya Allah? Apabila dia mengucapkan insya Allah sementara di hatinya dari awal sudah berniat untuk tidak melakukan, mula undangan untuk tidak menghadiri, mendapat keriduan untuk tidak melaksanakan. Jadi deh, komandan rotu kantor naronnya, nama sabot atasannya. Sementara ada kesusahan tertinggalkan. Kalau dia katakan tidak jadi, maka biar dia orang potong gaji. Atau mendapat poin besok deh, apa katanya? Insya Allah katuan nih. Kebebasan dunia, memang dia tidak mau datang, tapi kata-kata insya Allah itu kan kesannya dia mau datang. Aku di hati-hatinya sen awal indah ada niat gotro. Kalau untuk pesta di siang alam bawahnya mendokong tindaro, idokongnya insya Allah rohnya. Tapi dari awal dia tidak mau datang. Kata-kata insya Allah di sini namanya berdusta. Serupa nama gabus. Dia bersembunyi untuk tidak datang di balik kata-kata insya Allah. Jadi kata-kata insya Allah itu hanya boleh bagi orang yang memang di hatinya sudah bulat akan melaksanakan kalau pekerjaan, akan mengunjungi kalau undangan. Anggota sebulan bertekad tiba, nomor 21 ada dok kondisi ya. Rode abang dari itu pesta nisyahi, nah boleh betul. Ida-ida keadaan mana lo? Udah memutihkan roh, boleh nama memutihkan indah roh. Sampai dokon. Alah mengirim foto nada terbagi waktu. Ada musingan dapat jodoh. Jangan kau berbohong. Tidak boleh bersembunyi di balik kata-kata insya Allah. Jadi insya Allah nih. Rupanya di hati-hati ini memang naswadong berencana. Orang seperti ini kata para ulama berbohong, bersembunyi di balik kata-kata insya Allah. Tidak tolak. Jadi matol dua teh. Masalah insya Allah ada yang tolak, ada yang dianjurkan, ada yang tolak. Illa ayyasha Allah. Karena pekerjaan nasut terjadi yang akan datang hanya Allah yang tahu, maka kita harus mengatakan insya Allah. Apapun dia, sekecil apapun, mana-mana korakon. Jadi mana-mana aku insya Allah nya, gue ulang. Pada sopan dia ulang. Nah, pada dia cari betul. Jadi itu nama ahnya. Kalau yang tak baik dia katakan insya Allah. Kenapa? Karena bukan kehendak Allah, kau yang memaksakan kehendak. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, kata-kata insya Allah itu hanya pada hal-hal yang baik yang melakukannya dianggap sebagai kebaikan atau ibadah. Wa dzkur rabbaka idza nasit. Dan ingatlah Tuhanmu apabila kau lupa. Mula bahasa tanah sebutkanlah bismillah ketika kau lupa, andaikan diingat Tuhan di situ kita sebutkan Allah. Kata para ulama, makna ayat ini yang pertama, bisa jadi ada orang ketika diucapkan dia sadar keputusan ini punya insya Allah. Dung lewat beberapa menit selama masalah kira bayi baru diingat dia. Mudah udah dibayar insya Allah. Di sana merkokan, jadi kita nona ke gunung tuai di sana. Jadi dia tidak menyebutkan insya Allah. Maka kata ayat ini wadkur rabbaka idza nasit. Tadi kau lupa.
Kemudian kau ingat setelah kalian berpisah 5 menit setelah kejadian, atau misalnya Maduk Marsara baru diingat nasu ada kata-kata insya Allah, maka Allah mengatakan wadkur, langsung katakan di sini. Kecuali masalah sumpah, kalau sumpah itu tolak. Kalau masalah sumpah itu mesti di tempat kejadian, di TKP. Masalah tidak tolak. Jadi kata-kata insya Allah ini pun ada ketentuan, bisa dalam membatalkan sesuatu amal atau bisa menjadikan amal itu tidak sah. Contoh nama nazar. Oh tadi musim nak ujian negara, ujian pegawai negeri, anari buatku, mula-mula negara pun PNS, insya Allah puasa setahunnya. Tidak sah nazar ini, karena kata-kata insya Allah. Aku mah insya Allah inna nazar Quran lah. Ngomong anakku PNS, Tuhanku puasa seminggu. Ini dikatakan nazar. Aku ada kata-kata insya Allah itu bukan nazar. Batal nazar ini gara-gara kata-kata insya Allah. Jadi harus tekad dong. Jadi dia mengatakan aku tombus panggilan Tuhanku insya Allah, menjawab insya Allah. Marsido kamu aku anak yakin. Nah itu namanya nazar. Kalau ikuti kata-kata insya Allah, nazarnya batal. Sadar. Sama dua nama wasiat. Mula meninggal tuanku gara-gara dipenyakitan, insya Allah nia. Insya Allah usulkan masa para toru hartoku tu masuk sama. Misalnya, indah sah wasiat naik mau pakai insya Allah. Wasiat pun tidak sah. Satu lagi nazar itu selain tidak boleh pakai insya Allah, yang kedua mesti diucapkan atau dituliskan. Ini dong nazar kan? Bagasan hati-hati saja dong. Bagasan hati-hati. Adong dapat tingkatannya tujuh. Sudah dalam hukum agama. Adong korana makotolo tibali. Bahasa itanan nanti lintas di pikiran. Sadar dan diniat pun hati-hati. Baru dari garejon, ada dulu tingkatannya. Nah dari lintas di pikiran, kita dihukum Tuhan on. Tadi dong kecat, hukum tadi dong iya maturata pun. Aon, aku ini pada sampai maturata ipunmu, tadi dong iya dari lintas di pikiran, oh manusia tadi orang. Ketika kau melihat orang yang kau benci karena ada masalah yang lama, muncul langsung seketika di pikiran kebencian, tapi sekadar muncul. Inna Allah tajawaza an ummati ma haddasa bihi nafsu. Allah memaafkan dosa seorang hamba yang hanya terlintas di pikiran, tidak masuk dosa. Tapi mulai tadi dah bahaya sang anak baru ada masalah mulai dia tadi dah manusia tadi dalam. Dia kira-kira so terganggu bayon. Dia tuh siasat. Oh, naron kalau mula kewen berjodoh duri di dalam, sampai ke seorang. Itu teratur siasat ataupun semacam upaya mencelakakan. Itu namanya sudah masuk azam, tekad. Kalau sudah tekad itu kalau dikerjakan berdosa sadar. Aku ini kalau jadi marpahan sadar. Itu dalam hadis. Kalau dia kerjakan niat buruknya, dosanya satu. Tapi kalau niat buruknya tidak dari dia kerjakan, harana mabiyah itu Tuhan, sudah dia niatkan ingin mencelakakan orang, tidak jadi, itu justru mendapat satu kebaikan. Ada yang kedua, dia langsung kerjakan. Yang ketiga, langsung dikari dunia. Ada bisa jadi memang ada unsur kesengajaan, ada unsur ketidaksengajaan. Tersebut misalnya sengaja menghidup tidak mulia bayar batu modal. Batu ini begitu besarnya mungkin membunuh. Nah, itu ada unsur kesengajaan. Ada tidak bersengaja ya, berniat, tapi sengaja melakukan. Contoh dipukul ya bayar lidi. Ibu-ibu selalu dipukul lebih mati. Nah, itu sengaja nggak dia memukul. Sengaja, tapi sengaja nggak dia membunuh. Tidak sengaja, maka ada seorang orang berbeda secara hukum.
Nakin bayo di dalam buri orang batu nagoda, tapi batuan biasanya bisa membunuh, dihitung seperti orang yang sengaja. Ada bayo mengaja dia memukul, tapi cuma pakai ini, menyengaja dia. Tapi ternyata pukulan yang menjadikan orang tersebut meninggal, dihukumnya seperti orang yang tidak sengaja. Jelas, berbeda kira-kira teh. Dengan kayu yang begitu besar balok, nama sengaja dia, itu dihitung seperti sengaja. Karena kayunya bisa mencelakakan. Nah, memukul raplini indah sengaja yang membunuh, tapi sengaja memukul. Kalau orang itu mati karena pukulannya, dihitung seperti tidak sengaja. Nah, jelas. Itu adalah permainan niat dalam agama, dalam hukum indah sawuh sendiri. Jadi kalau ada orang bernazar, hati-hati saja indah nazar orang macam wajib dikot wajib ditunaikan. Nazar itu mesti diucapkan. Tidak ada kata-kata insya Allah. Majelason. Waktu Rabbana idza nasi. Lu bau nakin mendokon insya Allah. Ingat kau kemudian katakan insya Allah. Masih boleh. Sama seperti mengidomo opon. Baik tabon panganon hidangan lupa bersila. Langsung dibola gabo sudah. Hampir kemusian di pajolodongan. Dari itu sudah terangado. Oh, telur dadar di nasai, dasar tujuh senti. Mabir ke penjodohan dua porosnya langsung dibuat kor, lupa wa bismillah. Makanya apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apabila dia awal makan lupa berbismillah, maka dia diucapkan kapan dia ingat. Apa maksudnya itu? Walqur rabbaka idana nasib, ingat ucapkan bismillah ketika kau lupa di awal. Maka halak namangan lupa ya bismillah di awal, baik sosak na baik malena, sebutkanlah bismillah itu kapan kita ingat. Ulang sedungku wadung tora pun dia balik ikutnya. Buat benar mana beda-beda. Kita mana bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Apa di hadis? Kalau di hadis naik man nasiya zikrallahi, siapa yang lupa menyebutkan bismillah di awal, faliyaqul bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Di tonga-tonga, gua pengen tiga matam rumah asal pulang butora pun mata. Anggo mata tonga baru diikuti auzubillah min zalik. Punya apa yang dijual mana bibir. Badung balik summa ikuti mana. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, gua memang jarak tapi kita tetap dianjurkan untuk berbismillah. Mengingat Allah. Jadi adong do halakon setiap itu adong setan. Jadi setan itu berbeda-beda don. Adong setan nana kurus, adong setan nana ngomong. Andikan do setan kurus apabila manusia dalam melakukan aktivitas utamanya kebaikan, inna bismillah, kita mengingat Tuhan. Mangan tidak bismillah, minum dengan tangan kiri, marnafas di makku, angkuin ngomong apa setan ini. Jadi bukan berarti mula kurus supaya yang ngomong setannya indah. Dari itu yang kurus orang ngomong ke setan ini tidak bisa jadi orangnya kurus, setannya pun kurus. Bisa jadi orang ngomong dua-dua. Badan dibayar ngomong, setannya ngomong. Tidak ukuran nanti. Ulang nanti kok pemahaman dibayar kalau beratnya orang ada setan ini. Ukuran nahodo makan berbismillah biro. Selesai makan alhamdulillah gitu. Lalu berarti menguap di dokotko, karena menguap itu setan yang keluar. Kalau bersin penyakit yang keluar. Maka mulai bersin alhamdulillah. Mulai menguap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nabi mengatakan ketika salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah tahan. Pulang bersorak, Allah di pusingan. Ada anak, nanti rumah gua, konyam. Irigasi pusingan itu saya berdokonia. Itu termasuk yang dibenci oleh Allah. Etika menguap kalau bisa tahan. Anggota tahan tutup do, orang masuk orang mana? Kalau tutup, kalau menutup dengan tangan kanan telapak tangan. Kalau tangan kiri, jangan telapak tangan kiri, punggung tangan kiri. Musibahnya toknya, mau main, pokoknya tutup. Tapi sunnah kata Nabi itu menahan untuk tidak menguap.
ditahan atau nyolong. Kalau sudah tidak tertahan, tetap keluar tutup. Ulang lampias, dia. Semua pengalaman Ustaz ini nama contoh. Jujur bukan disediakan gitu maksudnya. Nah, jadi kita tolak. Jadi ketika kita mengingat, kapan kita ingat di situ disebutkan. Karena halakna lupaon termasuk orang yang dimaafkan. Dimaafkan perbuatan perbuatan yang halakna lupa. Kapan dia dikenai hukum? Ketika dia ingat. Lupa ya sibuk ni acara masuk sembahyang lupa ya. Lupa nanti ingat yang ada waktu-waktunya. Kerjakan ketika kau ingat, tak berdosa. Tidak berdosa. Cuman anggota lupa mohon apa ya don. Aku dari terapi don. Don lupa. Ada dua anak itu penyakit lupa. Lupa naik betul. Stadium obat lemah. Ada dosa penyakit. Asal ahli kali jauh ni yang melasin mata ni lupa banyak. Ada orang ni. Dibangun ya kompor gas, melasin mata ni lupa ya. Ada orang seperti itu. Seperti ini harus diupayakan. Kenapa? Karena bisa mencelakakan. Cuma kalau lupa-lupa yang biasa, itu mohon maaf secara hukum tidak dihitungi sebagai orang yang lalai. Oke, lupa lewat waktu. Maka kerjakan ketika kita ingat dan tidak berdosa. Kerjakan dengan segera. Misalnya lupa supaya asar, diingat pas adzan supaya asar. Kata para ulama, buktinya dia menyesal tidak ada rencana, dia boleh langsung sholat ketika ada. Jadi salah satu tolak supaya ketika ada itu salah satunya. Hukum asal, nah tidak tolak supaya ketika ada berkumandang itu hukum asal, nggak boleh. Supaya fardu dan tolak. Kaum ibu kebetulan dari masjid, sangat supaya Jumat ada di masjid, belum langsung supaya. Baik kecuali sholat si ada. Nggak boleh sholat ketika ada berkumandang. Hukum asal nggak, tapi ada pengecualian salah satunya orang yang tadi lupa sholat. Diingat dia masuk supaya zuhur rupiahnya. Kerjakan, jangan tunggu selesai azan. Itu kata para ulama. Kenapa? Karena menunda wajibon, itu bisa berdosa. Sudah lewat waktunya. Kecuali di waktunya lebih. Kalau di waktunya masih boleh. Zuhur kan lumayan panjang waktunya. Zuhur itu ada 3 waktu. Ada waktu yang terbaik, ada waktu menengah, ada waktu yang terlarang. Terlarang di sini makruh. Ditunda-tunda tak ada sebab. Lewat waktu lain, maka dia tidak boleh menunda. Kapan dia ingat, segera dia kerjakan meskipun sedang azan berkumandang. Ini mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Mulai 10 ulama naik, 8 ulama mendokong kola ya sumbayang ketika azan berkumandang. Al-Ustaz itu baik tedonya nama muat pendapat dua orang. Karena azan dia menunda ini bukan karena keinginan. Ini kali dia supaya zuhur di waktu naik bukan karena kemauan, lupa. Maka orang yang lupa berarti ketika dia ingat ketika azan, indah pada terlambat ya sampai selesai azan. Ya, tidak kepala beda deh. Membuat nomor 2 silahkan, membuat nomor pertama menurut para ulama itu yang paling. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Wa qul katakan Muhammad asa semoga mudah-mudahan ayyahdiyani rabbi Tuhanku menunjukiku memberikan kepadaku atau menjadikan aku yang berhak li aqraba min hadza rasyada untuk melakukan yang terbaik dari apa yang sudah aku rencanakan. Jadi kata-kata insya Allah itu salah satu maknanya adalah sebagai doa mudah-mudahan naileh Tuhan kumjeges kumpani daripada nadi rencanamu. Rencana kita ini melakukan seperti ini. Ternyata dengan kata-kata insya Allah ditunda. Ibaik acobot baru sopan karena Allah Maha tahu. Besoklah yang paling baik dikerjakan pekerjaan itu. Mas sepakat hadir mardalan baru mas sepakat. Tapi kita dokon mak. Jadi coba kita berangkat janji insya Allah SWT. Lupakan ketika kita mengatakan insya Allah SWT. Kita jadi coba.
Acobanya baru berangkat suni pada diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mungkin hikmah nah mula berangkat kita sadari acobot adong berupa dengan Allah jambatan. Putar kepala mula tidak jadi berangkat tujuan. Nah itu salah satu maknanya. Jadi makna qul asa ayah jadi rabbi li aqraba min hadza rasyada. Semoga dengan mengucapkan kata-kata insyaallah Allah menyediakan yang lebih baik dari yang kita rencanakan. Karena Allah yang tahu Tuhan sudah paling bodoh akan terjadi di besok hari, minggu depan, bulan depan. Jadi kita tolak saja yakin beba perkara ini bisa kare joon, baik ya karena kemampuan, baik ya karena fasilitas, baik ya karena dekatnya waktu. So tidak ada bahasa joon lain doma. Dodok kawato, pulang dokon, bukan joon pulang. Tetap iringkan dengan kata-kata insyaallah. Kok bisa joon lain doma? Kok memang lengkap sudah personil dan fasilitas? Kok yakin iba? Jangan katakan kecuali asal maindah pada terjadi Allah yang maha tahu rahasia. Asal baru kita lakukan, nggak ada kepastian bisa kita kerjakan. Maka tetap mengatakan insyaallah. Apa ini biasa dong nanti? Apa ini biasa? Ada di mana mau keceplosan? Aja nih mantap dia. Padahal belum tentu terkait jawab. Obat militer rumah. Ada lagi panampai sama dia pasar. Ayo persilakan. Ada orangnya setan wasim khusus memakai cekcok rumah tangga. Ada setan khusus mengganggu hidup ibon kasongan nabatan. Ada setan khusus mengganggu halak nasumbaya. Nah jadi macam-macam. Ada setan-setan khusus, tapi ada setan yang bersifat umum, asal ada peluang diganggu. Karena setan ini diberikan akses, diberikan kemampuan menyatu dengan urat nadi di manusia. Inna syaitana yajri majrad dam, itu dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Setan itu mengalir di urat nadi manusia. Mereka bisa mengakses. Jadi setan on selain setan korin, anggota korin memang masing-masing. Anggota setan korin sudah ada bersama kita sejak kita lahir. Dalam surah Qaf diceritakan itu. Nah menyertai manusia sejak lahir ada dua korin. Ada korin setan, jin, ada korin malaikat. Di dalam surah Qaf, wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid, itu adalah dari jin. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytu walakin kana fi dhalalin ba'id, itu adalah korin dari malaikat. Jadi ada dua korin di manusia. Korin jin dan sorpade, ada korin malaikat. Contoh cuma ada di suatu pengajian ada kesadaran yang pada boleh semacam imamnis. Tolu meter tu. Pada aku ya tersongan nama dah untuk pinjamnya. Lu pinjam ni spring kita sama semua. Itu diselamatkan korin malaikat. Padahal wajar nah pasti ada yang patah, ada yang tertidur, ada yang lain. Itu diselamatkan korin malaikat karena kebaikan. Jadi yang korin itu berganti-ganti. Adapun setan yang mengganggu itu berganti-ganti. Berganti-ganti ya. Maka dia akan menjauh dari orang yang selalu mengingat Allah. Masuk bismillah. Itu masjid Allahumma ftahli abwaab ar-rahmah. Kalau saya masjid Allahumma as'aluka min fadli. Setiap yang dia lakukan selalu berzikir, Allah saya tertuai dosa orang. Maka hari koringan. Cuman maradu halai mangalikin halak nasuruh zikirna. Dia dong kebaikan asal nama dia dong bismillah. Ini orang berebut. Tasawuf ini tanah antrian. Apakah semua dapat? Tidak. Ada nggak semua dapat? Maka apakah setan yang berganti-ganti? Untuk setan yang tidak punya pekerjaan khusus itu berganti-ganti sesuai dengan peluang. Tapi yang setan itu musibian, memang itu aja kerjanya. Setan wasi untuk menceraikan suami itu aja kerjanya. Adapun setan yang tidak punya profesi khusus itu hanya melihat peluang-peluang. Apa yang bisa diroda, apa yang bisa dirusak. Walau a'lam bishawab, itu mungkin jawabannya. Sampai mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.